Berita hari ini, Ustadz Adi Hidayat larang ziarah kubur, umat Islam harus lihat ini. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang hukum ziarah kubur di dalam ajaran agama Islam. Mulanya, Ustadz Adi Hidayat menceritakan bahwa ayahnya dulu sering ikut rombongan ziarah Wali Songo. Namun, dia takut ayahnya melakukan perbuatan syirik. Oleh sebab itu, Uwa mencoba menjelaskan arti ziarah mulai dari dasarnya. Arti kata ziarah sendiri menurut Ustadz Adi Hidayat adalah mengunjungi. Oleh sebab itu, ziarah tidak hanya dilakukan untuk orang yang sudah meninggal atau kuburan. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup, kata Uwa dilansir portal Jember dari YouTube Audio Dakwah. Ustadz Adi Hidayat pun mengatakan bahwa boleh kita mengunjungi orang yang sudah wafat. Apa yang dikunjunginya, kuburnya, jelas Uwa. Namun, Ustadz Adi Hidayat mengatakan hal yang dilakukan ketika ziarah kubur adalah mendoakannya. Melengkapi penjelasannya, Uwa mengutip dalil dari Nabi Muhammad SAW. Dulu saya pernah melarang Anda untuk ziarah kubur, jelasnya. Dulu yang dimaksud adalah ketika iman orang masih lemah. Uwah kemudian menceritakan pada zaman jahiliyah dulu ada kebiasaan orang meratap-ratap di kuburan. Hal tersebut dilakukan agar orang yang meninggal dianggap orang baik. Bahkan sampai ada penyewaan jasa orang menangis. Bahkan kebiasaan tersebut menjadi tradisi di masyarakat di zaman jahiliyah dulu. Ketika tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah, jelasnya. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu ziarah kubur dilarang oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Akan tetapi, setelah Islam berkembang pesat dan keimanan serta pemahaman orang sudah mulai terbuka, ziarah kubur kembali dibolehkan. Apa yang dilakukan saat ziarah kubur? Doakan mereka orang yang mati, kata Uwah. Tapi sebelum mendoakan, Uwah menyarankan untuk membaca salam dulu dengan bacaan berikut. Assalamualaikum ya ahlan dia, minal mu'mini wal mu'minat, wal muslimi wal muslimat, wa nahnu insyaallah wa bikulayun. Ustadz Adi Hidayat pun menyimpulkan bahwa yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah kubur adalah meminta atau memohon kepada kuburan. Penceramah kondang Ustadz Adi Hidayat menceritakan, mengungkapkan kehebatan dua nabi Allah SWT yang mempunyai kelebihan dari nabi lainnya. Hal itu diungkapkan Ustadz Adi Hidayat saat dirinya mendapatkan pertanyaan dari seseorang terkait Nabi Isa yang diyakini sebagai Tuhan di agama Kristen. Ustadz Adi Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang nabi yang diutus Allah SWT. Tapi Isa kan luar biasa. Isa itu satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapa. Makanya kami akui sebagai Tuhan, kata Uwah menerangkan penjelasan orang yang menanyainya. Tak menyerah, Ustadz lulusan Libya itu kemudian menjelaskan terkait Nabi Adam yang menurutnya lebih hebat daripada Nabi Isa. Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu, tapi beliau bukan Tuhan, jelasnya. Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan makhluk mati, kata Uwah menceritakan. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa yang bisa menghidupkan makhluk mati bukanlah cuma Nabi Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah, dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa, katanya.
Hal tersebut lanjut Uwah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabb-Nya, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana menghidupkan yang mati," ceritanya Uwah. Allah berfirman, "Kamu Ibrahim tidak yakin dengan saya?" Ibrahim menjawab, "Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan agar hati saya lebih tenang saja. Ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisah. Simpan bukit 1, bukit 2, dan 3. Kamu tinggal panggil dengan izin Allah," lanjut Uwah. Maka hiduplah burung-burung yang sudah dipotong-potong tersebut dengan izin Allah. Uwah membandingkan cara menghidupkan makhluk sudah mati antara Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, di mana Nabi Isa hanya menghidupkan makhluk yang masih utuh, sedangkan Nabi Ibrahim menghidupkan makhluk yang sudah dipotong-potong. Sungguh, penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam alaihi salam, terang Ustadz Adi Hidayat. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu ziarah kubur dilarang oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Akan tetapi, setelah Islam berkembang pesat dan keimanan serta pemahaman orang sudah mulai terbuka, ziarah kubur kembali dibolehkan. Apa yang dilakukan saat ziarah kubur? Doakan mereka yang mati, kata Uwah. Tapi sebelum mendoakan, Uwah menyarankan untuk membaca salam dulu dengan bacaan berikut. Assalamualaikum ya ahlan dia, minal mu'mini wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, wa nahnu insyaallah huwa bikul layun. Ustadz Adi Hidayat pun menyimpulkan bahwa yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah kubur adalah meminta atau memohon kepada kuburan. Mulanya, Ustadz Adi Hidayat menceritakan bahwa ayahnya dulu sering ikut rombongan ziarah Wali Songo. Namun, dia takut ayahnya melakukan perbuatan syirik. Oleh sebab itu, Uwah mencoba menjelaskan arti ziarah mulai dari dasarnya. Arti kata ziarah sendiri menurut Ustadz Adi Hidayat adalah mengunjungi. Oleh sebab itu, ziarah tidak hanya dilakukan untuk orang yang sudah meninggal atau kuburan. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup, kata Uwah, dilansir dari YouTube Audio Dakwah. Ustadz Adi Hidayat pun mengatakan bahwa boleh kita mengunjungi orang yang sudah wafat. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya, jelas Uwah.